warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Delvina, peserta Latsar Angkatan 4 Golongan 3 tahun 2022 berasal dari kelompok 1 nomor urut 6. Kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang ada di negara Republik Indonesia. Isu-isu strategis kontemporer. Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Sedangkan kontemporer adalah satu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Isu kontemporer adalah suatu pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik pada masa kini. Nah, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut? Berdasarkan penjelasan di atas, perlu disadari bahwa ASN sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai PNS, kita harus mengenal betapa pentingnya dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Sebagai ASN, kita harus mengetahui pengaruh dan dampak dari isu kontemporer. Hal terbaik yang harus kita lakukan adalah menaati setiap peraturan yang berlaku di negara kita, memiliki integritas tinggi, kejujuran, etika, dan rasa bertanggung jawab, serta memberikan pendidikan sejak dini tentang bahaya dan dampak perubahan isu baik bagi diri sendiri maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana teknik analisis dan menapis isu yang ada di tempat kerja? Yang A, identifikasi isu. Masalah yang akhir-akhir ini mencuat yaitu mutu pendidikan, perubahan kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, sistem evaluasi, sertifikasi guru, dan masalah-masalah lainnya. Salah satu masalah yang juga menarik untuk segera ditangani secara dalam adalah permasalahan pembelajaran di dalam kelas. Masalah-masalah tersebut antara lain: 1. Guru kurang menguasai materi pembelajaran. Guru yang kurang menguasai materi pembelajaran akan membuat siswa sulit memahami apa yang telah diajarkan. Yang kedua, guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan siswa hanya sebagai pendengar, sehingga pelajaran terasa kurang menarik, sehingga siswa menjadi jenuh dan kurang memperhatikan. Yang ketiga, guru harus siap menghadapi perubahan yang terjadi, baik itu perubahan watak dan karakter dari siswa. Yang keempat, kurangnya konsentrasi siswa. Konsentrasi siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain lingkungan, psikologi, dan internal. Yang kelima, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, perumusan dan penetapan isu. Isu yang telah diidentifikasi akan dirumuskan dengan metode analisis urgency seriousness growth atau USG. USG adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat resiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalah. Perhatikan tabel 1.1 metode USG analisa isu berikut. Dari tabel 1.1 metode USG analisa isu, terdapat di poin nomor 1 masalahnya yaitu guru kurang menguasai materi pembelajaran mendapatkan skor 14, menjadi prioritas pertama untuk permasalahan.
Permasalahan di atas pada umumnya terjadi di setiap sekolah, terkhusus pada sekolah tempat saya mengajar. Untuk itu, solusi dari masalah tersebut adalah: yang pertama, guru harus sering membaca dan mempelajari dengan detail apa yang akan dia ajarkan kepada siswanya, sehingga pada waktu pembelajaran berlangsung semua tersampaikan dengan baik. Yang kedua, guru harus sering melatih diri untuk lebih banyak berkreasi dalam mengajar, seperti mengikuti seminar atau workshop yang dapat menambah pengalaman baru. Yang ketiga, guru harus bersiap diri atas segala kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Keempat, memberikan motivasi kepada siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir, guru harus bersikap hangat terhadap siswanya dan lebih sering berinteraksi sehingga hubungan terasa lebih nyaman dan tidak membuat siswa takut bertanya. Demikianlah video singkat saya tentang isu-isu kontemporer. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.